warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya, Haidar bin Raif, dalam program Indeks Bawaslu, informasi seputar demokrasi. Nah, pada kesempatan kali ini nih, kita akan membahas seputar dengan pengawasan partisipatif. Berkaitan dengan penyelenggaraan pemilu, pengawasan partisipatif itu merupakan salah satu peranan penting dalam penyelenggaraan pemilu. Bawaslu sebagai sebuah lembaga yang memiliki mandat konstitusional untuk melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemilu membutuhkan dukungan dari seluruh pihak. Dalam hal ini khususnya adalah masyarakat. Dan pada kesempatan hari ini saya sedang bersama dengan Bapak Abad SHMH, Ketua Bawaslu Republik Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak. Selamat siang. Bagaimana kabarnya Pak hari ini Pak? Alhamdulillah baik-baik Mas Haidar. Alhamdulillah baik ya. Ya, selamat datang Pak Ya. di bumi Tambun Bungai, Ya. bumi Pancasila, Provinsi Kalimantan Tengah. Sebelumnya terima kasih Pak karena telah berkenan untuk menyempatkan waktunya hadir di konten Indeks Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah Pak. Jadi sebagai informasi Pak, konten itu merupakan wujud dari penyampaian informasi seputar kepemiluan dan demokrasi. Pada publik ya. Iya, betul Pak. Jadi pada episode kali ini itu episode kedua Pak. Oke. Nah sebelumnya pada episode pertama kami berkesempatan untuk berbicara atau ngobrol dengan Pak Sandiadi selaku Ketua Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah. Iya. Nah itu. Nah, berkaitan dengan ini, Sobat Indeks Bawaslu, berhubungan dengan akan diselenggarakannya SKPP menengah di Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah Pak. Ya. Jadi ada hal-hal barangkali yang publik perlu tahu nih Pak terkait dengan pengawasan partisipatif. Karena kan salah satu misi Bawaslu sendiri itu kan mendorong partisipasi masyarakat ya Pak ya dalam hal pengawasan partisipatif. Ya, Pak. Oke. Nah ini Pak, barangkali Bapak bisa memberikan himbauan Pak kepada masyarakat bagaimana peran partisipatif masyarakat untuk nantinya mengawal pemilu serentak tahun 2024. Oke, terima kasih Mas Haidar. Jadi bahwa program Sekolah Kader Pengawas Partisipatif ini adalah program Bawaslu RI ya, dan ini menjadi masuk dalam program yang prioritas nasional PJMN. Dan program SKPP ini sebenarnya bukan hanya tahun ini ya, sudah dimulai sejak tahun 2018 ya. Cuma waktu tahun 2018 ini masih sebagai piloting project, jadi belum seluruhnya masuk. Jadi hanya beberapa daerah aja yang masuk menjadi peserta SKPP. Kemudian setelah tanggal 8 2016 ya, dievaluasi, berikutnya kemudian masih dipandang baik ya, oleh Bappenas sehingga kami bisa menguatkan argumentasi, maka SKPP 2020 dan diterima dan masuk RPJMN juga. Cuma waktu pada tahun 2020 ini kan awal pandemi COVID ya, sehingga waktu itu hanya bisa dilakukan dengan daring ya. Tetapi pesertanya sudah lebih banyak daripada peserta yang pertama tahun 2016 ya. Sehingga waktu itu kita kenal dengan SKPP daring ya. Lanjut pada tahun 2021 kami bisa mempertanggungjawabkan kembali dan mempertahankan kembali. Bappenas masih melihat bahwa ini harus dilanjutkan 2021, maka dilanjutkan lagi SKPP ini ya, menjadi bagian dari RPJMN. Kemudian dan ini jumlahnya lebih banyak dari 1 ke 2 ya, ketiga ini hampir di seluruh provinsi ada. Memang belum bisa semua kabupaten kota di provinsi ikut ya, masih kita ambil beberapa kabupaten kota ya. Antusiasnya cukup banyak, pesertanya waktu itu sampai hampir 30.000 peserta ya, yang daftar ke beberapa itu. Nah, sementara kota terbatas sehingga kita seleksi sehingga bisa kita lakukan tahun 2021 ini SKPP dengan tatap muka. Dan SKPP di tahun 2021 ini ada 3 level. Pertama level dasar ya. Kemudian oleh beberapa kabupaten kota. Dari peserta level dasar kita evaluasi, kita seleksi masuk ke level yang menengah ya, ini yang nanti akan dimulai di Kalteng ini mulai hari ini
Kemudian setelah menengah dari masing-masing provinsi kita seleksi lagi menjadi level yang tingkat lanjut nanti di pusat di Bawaslu yang akan menyelenggarakan. Ya, gitu. Itulah tingkatan dari itu. Pertanyaan berikutnya, kenapa perlu partisipasi? Kenapa perlu SKPP? Apa kaitan dengan partisipasi masyarakat dan sebagainya? Amanat Undang-Undang 7 2017 memang mengamanatkan bahwa Bawaslu harus mendorong partisipasi masyarakat di dalam pengawasan. Ya, kita sebut pengawas partisipatif gitu kan. Nah, dari itulah maka program ini hadir. Diharapkan dari kader SKPP ini nanti mereka yang akan menjadi simbol-simbol untuk menggerakkan masyarakat untuk terlibat sebagai pengawas partisipatif di daerah masing-masing. Ya. Jadi mereka nanti jadi agen-agen kami, simbol-simbol kami untuk mendorong partisipasi masyarakat, menyebarkan virus-virus pengawasan kepada masyarakat ketika di tahapan pemilu maupun pemilihan. Baru kita 2024 akan menghadapi pemilu serentak yang pertama kali. Dan ini juga Bawaslu menyadari bahwa sumber daya manusia kita itu terbatas. Sementara cakupan kerja Bawaslu, tugas dan fungsinya sangat luas sekali. Mulai dari pencegahan, tugas pencegahan, tugas pengawasan, tugas penindakan, sampai pada penyelesaian sengketa proses. Ya. Nah, maka tugas-tugas ini terutama yang dua yang pertama tadi pencegahan, pengawasan, perlu mendorong partisipasi masyarakat. Upaya pencegahan akan lebih efektif ya, manakala bisa melibatkan masyarakat seluas-luasnya, masyarakat sebaik-baiknya. Nah, mudah-mudahan dengan SKPP nanti jadi kader SKPP, mereka akan selalu melakukan mendorong masyarakat berpartisipasi dan melakukan pendidikan politik kepada masyarakat ya, sehingga pemilu ini bisa baik, luber dan jujur yang kita harapkan. Karena berhubungan dengan itu Pak, saya juga sebelumnya alumni SKPP. SKPP ya, oke. SKPP daring Pak, di Banyumas waktu itu. Di Banyumas waktu itu ya. Cuman saya nggak bisa lolos sampai ke menengah ya. Iya menengah gitu Pak. Terima kasih Pak. Nah lebih lanjut Pak, berkaitan dengan SKPP ini kan merupakan program yang dicanangkan oleh Bawaslu. Sebagaimana Bapak tadi jelaskan seperti itu. Nah, yang mana tujuannya adalah untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan pemilu. Dengan dilaksanakannya SKPP menengah di Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah Pak, sekiranya apa yang menjadi harapan mereka? Harapan kami bahwa ini kan kayak ibarat orang anak sekolah ini kan, di level dasar itu SMA, gitu kan. Ini level menengah ini ya ibaratnya ini perguruan tinggi. Maka tentu kepengetahuan soal pemilu dan sebagainya akan lebih meningkat dari mereka tingkat dasar kemudian menengah. Ya. Dan nanti inilah ya, teman-teman ini nanti juga sekali lagi bisa menyampaikan kepada masyarakat ya soal bagaimana pemilu yang berintegritas, pemilu yang luber dan jujur, menyampaikan kepada publik soal pendidikan politik ya, pentingnya hak kedaulatan ada di tangan rakyat ya. Tetapi bahwa kedaulatan hak ada di tangan rakyat untuk memilih ini jadilah pemilih yang memang bukan datang ke TPS karena politik uang saja, tapi memang itu hak yang harus digunakan dan memilih yang terbaik untuk masa depan ini. Misalnya soal ya, kita masih dihadapkan pada pemilu ini soal misalnya politik uang, ujaran kebencian, hoax, ya kan? Kemudian politisasi sara dan sebagainya. Nah, tentu dengan adanya SKPP ini, ya, ini akan bisa mendorong demokrasi ini lebih baik. Demokrasi atau pemilu yang tanpa politik uang, tanpa ujaran kebencian, tanpa politisasi sara dan sebagainya. Jadi apa yang dilarang oleh undang-undang ini nanti kawan-kawan alumnus SKPP ini akan terus menginformasikan, ya, melakukan pendidikan politik pada publik. Tentu Bawaslu nggak mampu untuk melakukan pendidikan politik ini turun terus ya mungkin. Nah, maka dari simbol-simbol pengawas partisipatif yang 3 level ini nanti akan bisa bekerjasama berkoordinasi dengan Bawaslu. Itulah saya kira harapan dari SKPP ini, baik dari dasar, menengah maupun nantinya tingkat lanjut. Nah, tentu karena ini tingkat menengah adalah orang-orang yang telah terseleksi dari tingkat dasar, ya,
bukan berarti yang tingkat dasar nggak baik. Tingkat dasar bagus, cuma ini ada tingkatan dan kami tidak bisa anggaran nggak bisa menerima semuanya, maka harus ada proses seleksi. Dan nantinya saya kira alumnus dari 3 level ini saling berkolaborasi nanti di publik, di masyarakat, untuk tugas utama adalah mendorong partisipasi masyarakat dalam pengawasan pemilu maupun pemilihan. Karena berarti harapannya adalah masyarakat jangan hanya menjadi objek ya Pak, ya, tapi menjadi subjek. Ya. Jadi artinya bahwa kualitas demokrasi ini kan ditentukan dari sejauh mana partisipasi masyarakat di penggunaan hak pilihnya, hak politiknya. Tetapi tidak hanya sekedar bagi Bawaslu hanya hari pemungutan datang ke TPS menggunakan pilih, tapi lebih dari itu apa? Ya ikut mengawasi tahapannya, prosesnya harus luber dan jurdil. Jadi suara yang rakyat berikan, yang pemilih berikan di TPS itu harus dikawal menjadi sebuah nilai suara. Jangan sampai tercederai. Karena itu terkait dengan hak ya masyarakat. Oke Pak, ini terakhir Pak, barangkali Pak, dengan dilaksanakannya kegiatan SKPP ini kan tentu memiliki harapan besar Pak, sebagaimana Bapak tadi dijelaskan seperti itu. Nah, kira-kira Pak, apa pesan Bapak kepada para peserta SKPP menengah Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah dalam mengawal demokrasi, khususnya di Provinsi Kalimantan Tengah itu sendiri? Kepada kawan-kawan peserta SKPP yang tingkat dasar baru saja berlangsung selesai dan ini nanti ada yang tingkat menengah, tentu pesan kami ikuti proses pendidikan ini sampai tuntas selesai. Karena apa? Bahwa banyak hal materi yang kami sampaikan narasumber untuk fasilitator, dan anda sebagai sekolah alumnus kader sekolah pengawas legislatif ini ya punya tanggung jawab moral ya, untuk bagaimana mendorong partisipasi masyarakat, dan tentu nama baik Bawaslu ada di pundak rekan-rekan alumnus kader pengawas legislatif nanti. Jadi tujuan kami dengan adanya SKPP ini sekali lagi menjadi simbol-simbol penggerak pengawas legislatif di masyarakat itu bisa dilaksanakan oleh kawan-kawan alumnus SKPP yang dasar, menengah maupun nantinya nasional. Baik, terima kasih Pak. Oke, terima kasih. Sama-sama bisa. Salam sehat. Amin Pak, siap. Sobat Indeks Bawaslu, memang dibutuhkan kolaborasi yang kuat antara pengawas pemilu dalam hal ini Bawaslu dengan seluruh pihak, dalam hal ini khususnya adalah masyarakat. Nah, mohon izin Pak, saya mengutip tagline dari Bapak Pak. Jadi Pak Aban pernah menyampaikan nih bahwa sejati-jatinya pengawas adalah masyarakat. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.